Muhammad Fakih akan menjelaskan tentang implementasi konsep Tritangtu untuk salah satu syarat memenuhi tugas UTS Desain Nusantara 1, yaitu implementasi konsep Tritangtu pada kampung adat. Nah, berbicara tentang kampung adat Sunda, artinya kita berupaya memahami berbagai aspek kehidupan manusia Sunda. Sebuah kampung adat akan mempunyai ciri atau kriteria yang menunjukkan pada eksistensinya sebagai pewaris atau penjaga budaya, tradisi, warisan leluhurnya. Dalam hal ini, Sucipto mengemukakan masing-masing 3 kriteria mengenai eksistensi sebuah kampung adat dan masyarakat adat. Sebuah kampung adat dikatakan kampung adat apabila memenuhi 3 unsur berikut, yaitu yang pertama, menempati wilayah yang tetap dalam waktu relatif lama, atau keterikatan terhadap tanah yang diwarisi secara turun-temurun sangat kuat. Yang kedua, memiliki lembaga adat, ketua adat, atau yang biasa disebut kalau di Sunda kuncen, pukun, ulut, abah, pemban, dan kalau ketua adat yang biasa disebut barisan, kolot, kokolot, sesepuh, lawang. Dan kampung adat adalah pemukiman masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan tradisi warisan leluhur yang paling menonjol, ditandai dengan samanya bentuk dan bahan bangunan rumah. Sedangkan masyarakat adat mempunyai kriteria. Yang pertama, menempati wilayah yang tetap dengan waktu relatif lama. Yang kedua, masih kuat mempertahankan tradisi warisan leluhur. Yang ketiga, memiliki lembaga adat, ketua adat, dan pembantu ketua adat. Kuatnya mempertahankan tradisi leluhur sebagai kriteria utama dalam menentukan sebuah perkampungan adat membawa implikasi adanya pandangan bahwa sebuah kampung adat merupakan prototipe masyarakat Sunda masa lalu. Kampung adat berfungsi sebagai foto atau potret yang menginformasikan dunia lampau pada masa sekarang. Dengan demikian, mudah dimengerti apabila konsep Tritangtu atau kukuh hukum tilu masih bertahan dewasa ini, terutama di kampung adat Kanekes atau biasa disebut Baduy di Banten dengan sebutan Teulu Tangtu, dan kampung adat yang tergabung dengan sebutan Pancar Pangawinan. Jati Sunda dalam makalahnya secara ringkas menjelaskan bahwa ketiga pun di kampung Tangtu atau kampung Baduy dalam seperti Cikesik, Cikartawana, dan Cikebo masing-masing menyandang fungsi sebagai pun rama, pun pandita, dan pun panggawa atau pengganti. Pun panggawa bisa disebut pengganti prabu. Kata pun berarti pohon, pokok, dan pangkal. Sistem 3 pun dengan fungsi demikian masyarakat Kurang Rawayan atau Baduy menyebutnya Tangtu Telu atau biasa disebut Tritangtu. Pada hakikatnya, ketiga pun tersebut memiliki kedudukan yang sama. Namun, jika dilihat dari derajatnya, pun Tangtu Cikesik dianggap sebagai yang tertua di antara 2 pun yang lain. Meskipun usia pejabat pun Cikesik pada periode tertentu lebih muda dari pun Cikartawana dan Cideo, hal tersebut sangat beralasan sebab pun Cikesik sebagai pun rama atau ayah adalah tokoh pendiri kampung yang kedudukannya berlanjut secara turun-temurun. Tugasnya adalah daranan yang berarti membawa atau mengendalikan. Dalam naskah Amanat Galunggung Koropak 632 disebutkan bahwa sang rama enak mangan kata lamang atau lamwang sama dengan kata bahasa Jawa among yang artinya mengemong atau mengasuh. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tangtu Cikesik menyandang fungsi terselubung sebagai pembimbing dari 2 tangtu lainnya di samping tangtunya sendiri. Selanjutnya, oleh karena ketiga kampung tangtu tadi masing-masing dipimpin oleh seorang pun, maka ketika sistem kepemimpinan tangtu yang berjumlah telu sebagaimana dikemukakan dalam lembaga adat Sunda Wiwitan Urang Rawayan, terdapat pula organ kelembagaan yang juga berjumlah 3 buah seperti dalam struktur kemasyarakatan. Secara adat yang diistilahkan Suhun Telu terdiri atas Suhun Tangtuk, Suhun Panamping, dan Suhun Dangka. Lazim pula disebut Karjeroan Baduy Dalam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.